Kami mau menyenangkan hati-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Sebab itulah yang menjadi tujuan Engkau menciptakan kami, supaya kami hidup menyenangkan Tuhan. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di acara Mesbah Keluarga. Saya bersama keluarga dan saya berharap saudara juga kumpul bersama keluarga. Kita datang di hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur buat pertolongan Tuhan di sepanjang hari yang sudah kita lewati. Kasih setia Tuhan yang memungkinkan kita boleh menjalani hari ini. Karena itu marilah kita datang di hadapan Tuhan. Entah hari ini engkau mengalami kesuksesan atau kesuksesan yang tertunda. Satu hal bahwa serahkan hidupmu pada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan pasti menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Hanya Tuhan mau kita hidup menyenangkan Dia. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini. Haleluya, haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Benar Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya, kami serahkan hidup kami Tuhan. Semua ku berikan kepadamu. Kuduskan, ingat, tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya ini kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dalam seluruh kehidupan kami mau menyenangkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau di sepanjang hari ini
kami belum maksimal menyenangkan Tuhan. Masih ada hal-hal yang masih kurang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan kami menyakiti hati Tuhan di hari ini. Kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan menolak kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu yang besar atas kami. Engkau mengasihi kami ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Katakan ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Katakan celikanku, celikanku, jamalah, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
mulia bagimu Tuhan. Jamahlah kami Roh Kudus, ubahlah hidup kami, penuhi kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami. Kami bawa keluarga kami. Bahkan kami bawa bangsa kami. Engkau berkemurahan atas setiap kami. Berkemurahan atas keluarga kami. Berkemurahan atas bangsa kami. Kami serahkan hidup kami. Kami tahu ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami, kami ada di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Engkau yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Firman Tuhan akan memberikan kami kekuatan, karena kami tahu firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Berbicaralah ya Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami semua, dan ubahkan kami melalui pembacaan dan perenungan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, saya mau katakan bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu dimulai dengan percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu di dalam Mazmur 37 akan dibacakan oleh anak saya pada ayatnya yang kelima. Di sana firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, perhatikan kalimat itu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Jadi saudara, pertama di sini katakan kita menyerahkan, ya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia berotoritas. Dia yang berdaulat, ya, atas hidup kita. Bahkan saudara, Dia mengenal setiap kita, mengenal jalan-jalan kita. Bahkan mengenal kedalaman hati dan pikiran kita. Maka itu kita serahkan sama Tuhan. Ya. Tuhan merencanakan yang indah, yang baik dalam hidup kita. Ia mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, saudara. Rancangan kesuksesan. Jadi sesungguhnya kita ini sudah ditakdirkan untuk sukses. Jadi kalau kita belum sukses atau sukses yang tertunda, maka mungkin saudara ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Tuhan mau Tuhan mau kita sukses, ya, bertambah sukses dan semakin sukses. Karena target utama Tuhan dalam hidup kita menjadi umat pemenang. Amin. Kita serahkan sama Tuhan, saudara. Ya. Dia mengenal jalan hidup kita. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Engkau yang sedang bergumul dengan pekerjaan, engkau yang sudah kehilangan income hari-hari ini akibat atau dampak dari pandemi COVID-19. Bahkan engkau yang sudah kehilangan orang-orang yang engkau kasihi. Ya, saudara, kalau engkau masih hidup hari ini, kita ada hari ini, itu anugerah yang besar. Haleluya. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Artinya ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tetapi tanggung jawab itu tidak boleh kita lakukan sendiri. Kita serahkan sama Tuhan, ya. Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Yang paling penting kita komitmen. Jangan kita serahkan tapi kita tidak komitmen. Saudara,
Mungkin engkau yang sedang bergumul masalah rumah tangga. Saudara, Tuhan tahu yang terbaik. Serahkan hidupmu. Ya, serahkan hidupmu pada Tuhan. Bawa keluargamu, rumah tanggamu, sampaikan secara terbuka kepada Tuhan. Walaupun dia tahu, dia menunggu engkau mengucapkan itu. Artinya waktu engkau ucapkan dalam doa, engkau menyerahkan kepadanya. Engkau beri engkau berikan menyerahkan berarti memberi kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, atau engkau yang sedang bergumul dengan masalah rumah, kontrakan mau habis, ya, saudara, serahkan, ceritakan, sampaikan kepada Tuhan dalam doamu. Tetapi Tuhan gak mau kita berdoa lalu kita ada keraguan. Makanya kalimat selanjutnya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percayalah bahwa dia sanggup mengadakan. Percayalah bahwa dia dapat menolong engkau. Percayalah bahwa Tuhan tidak mengingkari janji. Percayalah bahwa dia dapat melakukannya bagi kita. Dan mujizatnya masih terjadi. Apakah engkau sedang bergumul dengan penyakit? Serahkan kepada Tuhan dalam doa. Tapi engkau percaya bahwa Tuhan penyembuh. Amin. Tuhan Jehovah Jireh yang menyediakan. Ya, saudara, dikatakan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Ya, Ia akan bertindak. Haleluya. Saudara, maka itu saudara, kita ini diberi kuasa. Ya. Diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak-anaknya. Ya. Kita diberikan kuasa menjadi anak-anaknya. Sebagai anak, kita menyapa dia dengan Bapa. Ini adalah sapaan kedekatan. Sangat dekat. Bapa itu menyediakan. Ya. Maka itu saudara, sebagai anak-anak Allah, kita serahkan. Jangan pernah ragukan bahwa Bapa kita sanggup menyediakan. Haleluya. Saudara, dulu kami masih ngontrak, ya. Masih ngontrak. Jadi kontraktor, pindah. Satu waktu kami bisa beli rumah sederhana. Ya, RSSSSS lah, ya. Tipe 36. Saudara, kemudian ya puji Tuhan itu juga mujizat, ya. Saya sendiri heran, saya kok bisa punya rumah, ya. Karena doa saya punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Haleluya. Ya kan? Punya rumah di surga itu pasti. Tapi punya rumah di bumi, nah ini perjuangan saudara. Ya, kita pingin punya rumah. Ya, harapan punya rumah, tetapi kemampuan beli rumah, nah ini yang nggak punya saudara ya. Iya kan? Kenapa? Karena gak gampang punya rumah di bumi. Ya. Punya rumah di surga sangat gampang. Tapi punya rumah di bumi itu gak gampang. Tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu saya doa sama Tuhan, punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Saya tolak roh mengembara. Ya. Waktu kami ngontrak rumah, ya udah beberapa kali ngontrak nih ya ceritanya. Lalu satu ketika saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau lagi punya roh ngontrak. Ya, ya, apa yang terjadi saudara? Ya saya berdoa, punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Ya, jauhkan, kami patahkan, kami tolak roh mengembara. Ya, roh mengembara itu ngontrak ya. Ya, karena habis di tempat ini
nanti selesai kontrak karena mungkin yang punya rumah naikkan sewa kontraknya. Kita gak punya kemampuan, ya udah pindah lagi, ya kan? Pindah. Haleluya. Nah, saudara, saya bilang saya tolak roh mengembara. Ya, saya punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Wah. Nah, waktu itu saya kontrak 2 tahun, saudara ya. Saya bilang, Tuhan, saya hanya izinkan 2 tahun nih. Roh mengembara tinggal nih. Ya, selebihnya kami tolak roh mengembara. Punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Saudara, 1 tahun masih oke doanya. Kenapa? Karena masih lama jatuh tempo. Ya, saudara. Tapi udah setelah 1 tahun, ya kemudian kesini jatuh temponya udah mulai dekat nih. Pikiran kita mulai mulai bekerja. Kenapa? Karena melihat kenyataan, ya, punya harapan, tetapi kenyataan kemampuan untuk beli rumah itu seperti langit dan bumi jauhnya. Maka, waduh saudara, tentu Alkitab akan menjadi kekuatan baca firman Tuhan. Yang dibaca apa? Yosua, saudara. Yosua pasal 14 kalau nggak salah itu ya. Tentang apa? Tentang Kaleb yang mengembara. Haleluya. Ya, saudara ya. Di Yosua pasal 14 itu kayak pembagian tanah Kanaan kan? Ya. Lalu kemudian Kaleb mendapat Hebron. Nah, di sana dijelaskan dia mendapat janji Tuhan itu pada usia kalau saya bacakan untuk saudara ya. Di sini di ayatnya yang ke-9 di Yosua pasal 14 ya. Pada waktu itu Musa bersumpah kepadanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Ya kan? Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi 45 tahun mengembara. Ya saudara. Waduh, saya nggak kuat Tuhan. 45 tahun saya mengembara. Waduh, repot tuh. Nanti semua kelurahan sudah kami datangin. Ya, mending kalau orang lurahnya betah. Ya kan, kalau lurahnya agak reseh saudara, karena kita Kristen dia bisa juga saudara. Sebab pernah terjadi nih, udah oke nih kontrak rumah nih, harga sudah mantap, ya sudah sesuai dengan kemampuan, ya. Lalu situasinya, ya artinya rumah mengikuti kemampuan. Setelah itu apa yang terjadi? Minta KTP, begitu dilihat agamanya Kristen, oh nggak jadi pak. Sedih nggak? Haleluya, kita hanya berkata haleluya. Ya, karena apa? Karena rumahnya nggak mau ditinggalin oleh orang Kristen, karena orang Kristen kafir ya. Haleluya. Ntar di situ jadi tempat penyembahan ya. Nanti di situ ada makanan-makanan haram. Nggak mau dia. Saudara, itu repotnya mengembara ya, saudara. Tapi apa boleh buat saudara? Nah, jadi satu kali saudara, singkat cerita, Tuhan ingatkan saya. Kenapa? Karena saya mulai menggunakan akal. Ini pengalaman saudara ya. Menggunakan akal. Nah, akal saya ini sebuah realistis. Bahwa kenyataan saya nggak punya kemampuan untuk beli rumah. Harapan ada. Apa yang terjadi saudara? Tuhan tegur saya. Ya, bukan hanya percaya. Bukan hanya menyerahkan. Tetapi kita harus bertindak. Ya,
bertindak dengan apa? Dengan iman. Saudara, ya. Kita serahkan, kita percaya kepadanya, tetapi juga saudara kita harus bertindak. Artinya ada tindakan dari kita, ya. Ya. Apa tindakan kita, saudara? Ya, ada rumah, ya kita tanya. Kan orang nggak tahu kalau orang nggak tahu kalau kita nggak punya duit, ya. Tanya, ya supaya orang itu, wah ini orang mau beli rumah. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya berlaga seperti orang yang punya kemampuan, karena saya tidak meragukan kehebatan Allah saya untuk menyediakan apa yang saya butuhkan. Sambil saya doa, dan kalau diizinkan masuk kan di dalam rumah itu kan kesempatan untuk diurapi. Iya kan, diurapi. Nah saudara, singkat cerita, ya pada akhirnya 6 bulan sebelum jatuh tempo rumah kontrakan, kami bisa memiliki rumah itu. Dan itu harganya juga harga mujizat. Dan ternyata orang Kristen, ya, yang punya rumah itu, lalu dia katakan memang dia mau jual, ya, kalau pembelinya itu seiman. Wah, ini luar biasa. Harganya juga murah, walaupun tipenya, ya saudara bisa bayangkan di tipe 36 ini dihuni oleh 7 orang, saudara, ya. Tapi yang nggak apa-apa, kita bersyukur, kita serahkan sama Tuhan, dan lihat Tuhan bertindak, ya. Jangan kita pasif, tapi kita juga harus bertindak dengan iman, ya. Sama-sama bergerak, ya. Ada gerakan doa, ada gerakan pujian penyembahan, ya. Ada gerakan untuk kita bertanya, ya. Bertanya rumah mana ini, siapa yang punya, ya. Jualnya berapa, ya. Berlagak-lagak tawar dikit gitu kan. Ya kalau bisa tawar setengah harga. Ya artinya kalau ditolak ya syukur, ya. Ya kan? Karena memang kita cuman berlaga aja, saudara, ya. Dan Tuhan menyediakan, ya. Nah karena itu saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah saya katakan bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah. Coba saudara lihat di Yohanes pasal 1 ayat 12, ya. Yohanes pasal 1 pada ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Semua orang yang menerimanya. Menerima siapa? Menerima Yesus Kristus. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Nama Yesus. Nah saudara, mari saudara yang sudah percaya, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan ditegaskan, percayalah kepadanya. Ini memberi ketegasan bahwa kita mempercayakan secara penuh kepada Tuhan. Bukan hanya sebuah pengakuan misalnya di gereja. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Tapi kita tidak mempercayakan diri kita. Artinya kita tidak percaya sepenuhnya. Hanya sebatas ucapan bibir. Nah, maka Tuhan bertindak. Amin. Saya percaya Tuhan akan bertindak dalam hidup kita, supaya kita menjadi sukses, bertambah sukses, dan semakin sukses. Amin. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara datang di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka. Engkau yang sedang bergumul masalah pekerjaan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya. Tuhan akan bertindak. Sebab engkau adalah anak-anak Allah. Engkau yang sedang bergumul dengan penyakit. Di
Di dalam nama Yesus, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan, Tuhan menjamah engkau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Engkau sembuh. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang sedang bergumul dengan rumah, mungkin kontrakan mau selesai, sementara engkau tidak punya kemampuan. Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Serahkan kepada Tuhan. Percaya, jangan pernah meragukan bahwa Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia juga Allah El Shaddai yang Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Amin. Mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Ku sembah kudus. Mari saudara, sambil menyembah, buka hatimu, serahkan hidupmu, percaya dengan sungguh kepadanya. Dia akan bertindak, karena Dia begitu mengasihi engkau. Dia begitu peduli sama engkau. Oh, terima kasih. Engkau yang sedang bergumul masalah ekonomi, Tuhan tidak merancangkan kemiskinan dalam hidupmu. Kemiskinan itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Yesus datang supaya kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dia akan memulihkan engkau. Dia akan pulihkan rumah tanggamu. Kau yang sedang bergumul dengan masalah rumah tangga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, rancangan Tuhan bagi keluargamu indah, bahagia. Terima kasih Tuhan. Tuhan memulihkan rumah tanggamu. Tuhan memulihkan kesehatanmu. Tuhan memulihkan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami menyerahkan hidup kami. Kami percaya sungguh-sungguh kepadamu. Kami percaya Engkau akan bertindak. Dan di saat kami tidur malam ini, kami tidur dalam damai, sejahtera, sukacita. Tuhan mengerjakan apa yang kami butuhkan, menyediakan semuanya bagi kami pada saat kami tidur. Demikian firman-Mu. Sehingga besok pagi kami raih dengan harapan yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan berkat yang telah tersedia untuk kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami serahkan seluruh hidup kami. Kami percaya, maka Tuhan bertindak di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Karena Yesus yang telah menebus kehidupan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah meragukan Engkau. Sebab itu Engkau kiranya berotoritas atas hidup kami. Engkau berkuasa. Inilah hidup kami Tuhan.
Kami mau menikmati malam ini. Dalam istirahat tidur, kami dilindungi, kami diberkati, kami tidur dalam damai sejahtera, tidak mimpi jahat, tidak diganggu setan. Di dalam nama Yesus, pagari kediaman kami dengan pasukan malaikat surga. Engkau jaga kami, Kau sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau sebab malam ini, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Bapak Ibu yang bersama hamba bersama kami dalam Mesbah Keluarga. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, dan sampai jumpa di Mesbah Keluarga berikutnya. Shalom.